Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Jayadi, Azahra Dwi, Cecilia Febianti, Syifa Fauzia, dan saya sendiri Hasna Zakiyah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat radio immunoassay atau yang sering disingkat dengan RIA. Sejarah radio immunoassay. Yalow dan Berson mengembangkan teknik radioisotop pertama yang mempelajari volume darah dan metabolisme yodium. Mereka kemudian mengadaptasi metode untuk mempelajari bagaimana tubuh menggunakan hormon, terutama insulin yang mengatur kadar gula di dalam darah. Pada tahun 1959, Yalow dan Berson menyempurnakan teknik pengukuran dan menamakannya radio immunoassay atau selanjutnya disebut RIA. Radio immunoassay adalah teknik nuklir yang banyak digunakan untuk mengetahui konsentrasi hormon dan pengujiannya menggunakan antibodi spesifik untuk hormon sebagai protein terikat. Radio immunoassay sangat sensitif. Karena sampel yang kecil diperlukan untuk pengukuran, RIA cepat menjadi alat laboratorium standar. Radio immunoassay adalah metode yang sensitif untuk mengukur jumlah yang sangat kecil dari suatu zat di dalam darah. Versi radioaktif suatu zat atau isotop dari substansi dicampur dengan antibodi dan dimasukkan dalam sampel darah pasien. Substansi non-radioaktif yang sama dalam darah mengambil tempat isotop dalam antibodi. Teknik RIA yang diperkenalkan oleh Berson dan Yalow merupakan teknik yang sangat sensitif untuk mengukur konsentrasi hormon dalam darah tanpa perlu melakukan bioassay. Bioassay merupakan analisis dari suatu zat untuk menentukan keberadaan dan dampak suatu zat. RIA merupakan teknik analisa secara in vitro dengan menggunakan prinsip imunologi. Hasil analisis menggunakan teknik RIA sangatlah peka karena menggunakan zat radioaktif yang dapat dideteksi dengan alat yang mempunyai kepekaan yang tinggi. Teknik RIA banyak digunakan dalam analisis zat-zat dalam contoh biologis seperti cairan tubuh, yaitu serum dan urin, atau zat yang mempunyai kadar lebih rendah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari radio immunoassay. Prinsip dasar dari radio immunoassay ini adalah reaksi antara antigen dan antibodi. Di dalam reaksi ini, reaksi utama yang terjadi adalah reaksi ususan masing-masing antigen dan antibodi, di mana sebuah antigen yang bereaksi dengan antibodi yang spesifik untuknya tidak akan mengadakan reaksi silang atau cross reaction meskipun dengan tipe antigen yang sama. Bahan utama dari reaksi dari radio immunoassay ini adalah antigen radioaktif dan antibodi yang spesifik. Dasar kerja RIA adalah untuk mengetahui perbandingan konsentrasi antibodi yang terdapat pada bagian dalam tabung dan antigen yang terdapat dalam sampel dengan menggunakan radioaktif. Persaingan konsentrasi antigen sampel dapat ditentukan dari reaksi reduksi pengikatan konsentrasi antigen dari antibodi yang terdapat pada bagian dalam tabung. Prinsip RIA sederhana itu adalah isotop yang dicampur dengan antibodi kemudian disisipkan pada sampel darah pasien. Substansi non-radioaktif dalam darah nantinya akan menggantikan posisi radioaktif pada antibodi yang mengakibatkan radioaktif lepas, sehingga radioaktif yang bebas ini kemudian diukur untuk menentukan berapa banyak substansi di dalam darah. Metode dari RIA dibagi menjadi dua, yaitu kompetitif dan juga non-kompetitif. Metode kompetitif adalah metode yang berdasarkan pada reaksi antara hormon dan juga proteinnya. Sementara reaksi yang kedua yang non-kompetitif adalah reaksi antibodi dalam konsentrasi yang terbatas dengan berbagai konsentrasi antigen. Biasanya konsentrasi non-kompetitif yang digunakan adalah reaksi sandwich, di mana reaksi ini adalah reaksi antibodi yang reaksi antibodi terbatas tetapi konsentrasi antigennya bervariasi. Bagian dari antigen yang bebas dan yang terikat yang timbul sebagai akibat dari penggunaan antibodi dalam kadar yang terbatas ditentukan dengan menggunakan antigen yang diberikan label radioisotop. Kemudian ada juga cara mendeteksi dengan RIA, yaitu
tadi reaksi kompetitif RIA dan juga sandwich immunoradiometric assay atau yang bisa disebut dengan IRMA. Pada kompetitif RIA, sejumlah antibodi nantinya akan diimobilisasi atau ditempelkan pada suatu fase padat, misalnya dinding dari tabung plastik. Nantinya sampel pasien yang mungkin mengandung biomolekul atau misalkan patogen ditambahkan bersama dengan sejumlah tertentu biomolekul berlabel radioaktif yang akan berinteraksi dengan antibodi yang timbul. Nantinya intensitas sinyal radiasi dari biomolekul label radioaktif tadi yang terikat pada antibodi yang menempel pada dinding tabung akan berbanding terbalik dengan konsentrasi biomolekul pada sampel. Sementara untuk sandwich IRMA khusus dipergunakan untuk mengidentifikasi dengan mengukur suatu biomolekul yang ukurannya besar. Langkah awalnya adalah membuat antibodi berlebihan terimobilisasi. Langkah berikutnya adalah menambahkan biomolekul yang akan ditentukan yang ditempelkan pada antibodi tersebut. Jika biomolekulnya sama seperti antibodi yang terimobilisasi, nantinya mereka akan berikatan dengan antibodi yang membentuk lapisan pertama sandwich. Kemudian antibodi kedua yang berlabel radioaktif akan ditambahkan. Antibodi yang kedua ini nantinya akan terimobilisasi juga. Ini akan berikatan dengan lapisan awal yang sandwich tadi. Sinyal radiasinya akan sebanding dengan konsentrasi biomolekul dalam sampel. Bedanya yang dengan yang kompetitif tadi, sinyal radiasinya akan menjadi berbanding terbalik kalau yang kompetitif tadi, sementara untuk yang sandwich ini sinyal radioaktifnya nantinya akan sebanding atau sejajar. Yang berikutnya adalah konsep alat RIA. Pada rancangan sebuah alat RIA terdiri dari beberapa sistem, diantaranya sistem deteksi, sistem mekanik sampel changer, simpel elektronik pengatur sampel, komputer yang akan mengendalikan seluruh sistem, akuisisi, dan juga pengolahan datanya. Sistem deteksi terdiri dari sebuah detektor NAITI type sumur dengan PMT base 14 yang dilengkapi dengan sebuah preamp serta kolimator untuk menekan cacah latar. Kemudian ada sistem mekanik. Sistem mekanik ini nantinya berfungsi untuk menggerakkan naik atau turunnya atau keluar masuknya sampel ke dalam detektor serta memindahkan sampel dari satu sampel ke sampel yang lain secara mekanik. Kemudian ada sistem elektronik. Sistem elektronik ini berfungsi untuk mengatur sampel, digunakan untuk menghentikan motor saat sampel berada di dalam detektor dan juga menghidupkan motor kembali untuk mengganti sampel berikutnya. Di samping itu, sistem elektronik ini juga berisi modul catu daya rendah, modul catu daya dengan tegangan tinggi, modul amplifier, modul pengolahan saluran kanal tunggal, modul counter, modul pengatur jendela energi isotop, modul antarmuka sistem. Kemudian ada sistem komputer yang digunakan untuk mengendalikan seluruh sistem pencacah secara software. Selain itu juga dia digunakan untuk akuisisi data dan pengolahan data, sehingga nanti kita akan tahu bagaimana hasil dari sampel yang dimasukkan ke dalam alat RIA-nya. Tapi di samping itu ada juga syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sistem elektronik pengatur sampel. Yang pertama adalah motor gerak sampel harus dapat diatur kecepatannya. Kemudian harus mampu memberikan perintah kepada sistem mekanik untuk memindahkan serta memasukkan sampel ke dalam lubang detektor secara otomatis dan juga tepat. Kemudian ketika tombol start digunakan atau pengujiannya dimulai, sistem elektronik harus melakukan reset guna untuk mengembalikan posisi sampel ke dalam lubang detektor. Motor juga harus dapat berhenti secara otomatis ketika sampel berada di dalam detektor, sehingga dapat dilakukan pencacahan sampel dalam selang waktu tertentu secara program. Yang berikutnya, sistem harus dapat menjalankan motor kembali. Jadi motornya harus bisa kembali berjalan untuk mengganti sampel berikutnya melalui perintah program dari komputer. Kemudian yang terakhir, sistem ini dirancang dalam bentuk modul sehingga mudah dalam perawatannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja radioimmunoassay atau RIA.
di mana dari penggunaannya ini RIA digunakan untuk mengetahui konsentrasi zat biologi tertentu dalam tubuh yang jumlahnya sangat kecil. Yang contohnya itu ada hormon insulin, tiroksin, enzim, dan lain-lain. Kemudian dari prinsipnya itu kompetisi antara antigen atau bahan biologi yang akan diperiksa dengan antigen radioaktif dalam memperebutkan antibodi yang jumlahnya sangat terbatas. Kemudian dasar kerjanya itu untuk mengetahui perbandingan konsentrasi antara antibodi pada bagian dalam tabung dan antigen yang terdapat dalam sampel dengan menggunakan radioaktif. Selanjutnya, analisis mekanisme kerja radioimmunoassay atau RIA. Yang pertama itu dengan mencampur isotop atau I125 dengan antibodi yang kemudian akan disisipkan pada sampel darah pasien. Selanjutnya, substansi radioaktif dalam darah akan menggantikan posisi radioaktif pada antibodi yang mengakibatkan timbulnya radiasi. Nah, selanjutnya radiasi yang dipancarkan ini akan diukur untuk menentukan berapa banyak substansi yang terkandung pada darah. Cacahan radiasi ini dideteksi menggunakan pencacah seperti detektor Geiger-Müller, sentilator, dan sebagainya. Untuk melaksanakan reaksi antara antigen dan antibodi di dalam teknik RIA ini dibutuhkan antigen dalam dua bentuk. Yang pertama itu ada antigen tidak bertanda atau AG yang digunakan sebagai larutan standar. Kemudian yang kedua itu ada antigen yang bertanda, dalam hal ini radioaktif I125 yang disimbolkan dengan AG bintang yang digunakan sebagai tracer. Nah, AG yang tidak berlabel bersaing dengan AG yang berlabel untuk mengikat antibodi primer yang kemudian akan berpasangan dengan antibodi sekunder. Akibatnya, keberadaan analit yang diinginkan dalam pengujian ini berkorelasi terbalik dengan hasil deteksi. Kemudian yang selanjutnya ini ada contoh gambar alat dari radioimmunoassay yang terus dikembangkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Aplikasi radioimmunoassay telah digunakan dalam berbagai bidang, bukan hanya pada bidang kesehatan atau klinik, tetapi juga pada bidang yang lain. Contohnya, di bidang peternakan, teknik RIA dapat digunakan untuk mendeteksi hormon progesteron, yang merupakan satu cara untuk memberi dukungan dalam rangka peningkatan efisiensi reproduksi ternak, terutama yang berkaitan dengan adanya kelainan saluran reproduksi, dan dilakukan melalui deteksi konsentrasi hormon progesteron dalam susu atau serum. Kemudian, di bidang pangan, teknik RIA juga dapat diaplikasikan untuk penentuan kandungan aflatoksin B1 dalam bahan pangan dan produk pangan. Selanjutnya, untuk aplikasi di bidang klinik atau kesehatan, teknik radioimmunoassay atau RIA ini digunakan dalam diagnosis beberapa penyakit seperti hepatitis B, kelenjar gondok, kanker payudara, diabetes, hipotiroidisme. RIA juga digunakan untuk mendiagnosis infertilitas pada wanita dengan mengukur konsentrasi hormon perangsang folikel manusia dan luteinisasi dalam plasma. Metode RIA juga telah berhasil digunakan untuk mendeteksi atau mengukur kadar obat, virus, dan senyawa atau zat biologis lainnya dalam cairan biologis. Ini merupakan beberapa contoh dari penelitian contoh senyawa yang dianalisis dalam cairan biologis oleh radioimmunoassay. Yang pertama ini ada digoxin. Sampelnya itu dari serum, sensitivitasnya itu 0,52 nanogram per mililiter. Kemudian ada digitoxin, sampelnya dari serum, sensitivitasnya 5 nanogram per mililiter. Kemudian ada acyclovir, sampelnya dari plasma, sensitivitasnya itu 7 nanogram per mililiter. Dan ada morfin, sampelnya urin, kemudian prostaglandin itu sampelnya dideteksi dari plasma. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari radioimmunoassay atau RIA, yaitu kelebihannya merupakan sensitivitas yang lebih tinggi, kemudian deteksi sinyal yang mudah dan mapan, kemudian tes yang cepat. Nah, mungkin fitur yang paling menguntungkan dari RIA adalah
dapat menggabungkan spesifisitas imunoasai analitik dengan ultrasensitivitas teknik radiokimia. Ketidakpekaan relatifnya terhadap perubahan komposisi kimia sampel memungkinkan pengenalan biorekognisi dalam rentang pikomolar secara akurat. Kemudian untuk kelemahannya atau kekurangannya pada radioimunoasai, dia memiliki kelemahan penting untuk radioaktivitas yang digunakan untuk pelabelan. Nah, banyak laboratorium yang menggunakan RIA dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk memberikan keamanan relatif bagi personel laboratorium. Kemudian kelemahan lainnya juga termasuk kebutuhan akan reagen dan peralatan yang mahal secara lisensi. Sementara lisensi untuk menggunakan teknik ini menjadi juga penghalang. Selanjutnya, limbah radioaktif dan paparan terhadap zat berbahaya menjadi perhatian utama ketika berhadapan dengan RIA. Kelemahan RIA ini juga pada akhirnya berkontribusi pada jatuhnya RIA sebagai teknik analisis yang ditinggalkan dalam diagnosis klinis saat ini. Nah, pada kekurangan atau kelemahan radioimunoasai pada tahun 1959 dengan menggunakan label radioaktif yang dapat mengidentifikasi komponen imun pada konsentrasi yang sangat rendah. Kemudian pada tahun 1960 para peneliti mulai mencari pengganti dari metode RIA karena kelemahannya yang menggunakan radioaktif isotop tersebut sebagai label. Kekurangan penggunaan radioaktif ini berkaitan dengan keselamatan petugas laboratorium juga. Nah, masalah pembuangan radioaktif, fasilitas laboratorium khusus dengan persyaratan gedungnya dan mahalnya peralatan yang dibutuhkan. Kekurangan ini dapat mendorong para peneliti untuk mencari suatu label pengganti yang lebih sederhana. Kemudian lebih murah juga dengan reagen yang dapat tahan lebih lama dan dapat dipakai oleh hampir semua laboratorium serta mudah dibuat otomatis. Kemudian muncullah gagasan untuk memakai enzim sebagai label dan lahirlah suatu imunoasai yang baru, yaitu enzim imunoasai.